me. You're not in the right position. I'm playing. Consequences. Hey! I was on that thing. Is that a mechanical leg? Halo Dreamer, kembali lagi bersama aku di Dreams Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Di kesempatan hari ini aku akan bawain sebuah alur cerita film menarik yang berjudul Dream Builders yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Mina yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi mimpi keluarganya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami ingatkan bahwa video ini akan mengandung spoiler. Jika kalian tidak keberatan, tonton sampai akhir ya. Baiklah, tak usah terlalu lama lagi, mari kita ke intro dulu. Film ini dimulai di sebuah dunia mimpi. Terlihat seorang anak yang bernama Mira dan seorang ayah bernama John. Terlihat Mina sangat menyukai permainan catur. Lalu tiba-tiba papan pijakan Mina terpisah yang membuatnya bermimpi buruk. Mina pun terbangun dan bersiap untuk sarapan. Mina juga punya hewan peliharaan bernama Vigo. Terlihat John juga senang menari bersama Mina. Mereka berdua selalu bersenang-senang bersama. Mereka juga selalu menikmati waktu bersama-sama. John lalu mendapat pesan dari keluarga barunya, namun Mina tidak terlalu akrab dengan keluarga barunya sehingga membuatnya kesal. Ketika malam tiba, Mina kembali bermimpi di dunia impiannya. Namun tak sengaja Mina seperti menabrak papan kayu sampai berlubang. Dari sela kayu itu, Mina melihat manusia biru dan para robot kecil. Tiba-tiba Mina terbangun dan mendengar keluarga barunya sudah datang. Istri baru John bernama Helen datang menyapa Mina. Lalu datang saudara tiri Mina yang bernama Jenny. Jenny seperti tidak terlalu menyukai keluarga barunya. Mina lalu membawa Jenny untuk ke kamarnya. Jenny juga bersikap seenaknya kepada Mina sehingga membuatnya sedikit jengkel. Ditambah John juga memanjakan Mina. Mina dengan terpaksa mengikuti permintaan Jenny untuk memasukkan Vigo ke dalam kandang. Lalu ketika akan makan malam, Jenny mendapat telepon dari ayah kandungnya. Namun sikap ayah kandungnya justru dingin sehingga membuatnya sedih. Jenny yang melihat kedekatan antara Mina dan John merasa iri. Jenny pun meminta ibunya membelikannya sushi. Mina tentu saja tidak menyukai sikap semena-mena Jenny. Ketika sushi sampai, Jenny yang memiliki 1000 pengikut media sosial memotret sushi itu berkali-kali dan meminta John memegang lampu. Sekali lagi Mina merasa jengkel atas perlakuan Jenny. Mina lalu mengambil dan memakan sushi itu, tetapi John terus-terus saja mendukung Jenny. Mina lalu pergi menuju kamar dan tak sengaja menendang kandang Vigo. Lalu ketika ingin tidur, Mina terus mendengar suara notifikasi dari ponsel Jenny. Mina lalu meminta Jenny untuk berhenti bermain ponsel. Karena Jenny menolak, Mina kemudian mengambil bidak catur untuk menutupi telinganya. Mina pun kemudian tertidur. Lalu ketika di dunia mimpi, Mina kembali melihat celah kayu yang membuatnya terjatuh. Mina pun kembali melihat para robot kecil dan manusia biru bernama Jeff. Jeff merupakan orang yang mengurus mimpi Mina. Lalu Jeff meminta Mina kembali, namun Mina kagum melihat dunia mimpi. Jeff lalu melihat pengawas dunia mimpi yang menuju ke tempatnya. Mina lalu bersembunyi dan datang pengawas dunia itu, panggil saja inspektur. Di sana inspektur memarahi kelalaian Jeff, lalu tak sengaja Mina justru terjatuh dan mendarat di seekor ikan paus. Kemudian Mina terjatuh di sebuah panggung mimpi milik ayahnya dan melihat proses mereka membuat mimpi. Okay, we got a dreamer that looks great. Come on, more blue, please. Tetapi pengurus mimpi John melihat Mina dan memintanya membaca skrip yang akan dilakukannya. Di sini seharusnya Mina memberi kue, tapi justru memberi ikan kaleng kepada John. Untungnya mimpi itu pun sukses besar. Ternyata semua orang di sana adalah pengurus mimpi yang memakai boneka. Bahkan ada yang menyamar menjadi Mina.
Lalu datang Jeff membawa Mina kembali ke panggung mimpinya. Jeff lalu menjelaskan bahwa di sana adalah dunia mimpi, tempat mengurus berbagai mimpi manusia. Lalu ketika sampai, Jeff langsung membangunkan Mina. Jenny yang melihat Vigo lalu mengusilinya. Jenny juga meminta ibunya agar Vigo diletakkan di rumah tikus. Tentu saja Mina menolak. Lalu datang John yang mencari ikan kaleng karena semalam John memimpikannya. Malam hari tiba, Mina meminta John agar tidak membawa Vigo pergi. Tetapi sikap John justru meninggalkan Mina. Lalu ketika Jenny dan Mina ingin tidur, mereka sempat berselisih, namun mereka akhirnya langsung pergi tidur. Lalu ketika di dunia mimpi, Mina mencari Jeff sambil menangis. Dan datanglah Jeff di sana menenangkan Mina. Jeff mendengarkan permintaan Mina mencari panggung Jenny agar Jenny bisa menyukai Vigo. Jeff yang tak tega menyetujuinya. Ketika sampai di sana, Mina melihat mimpi Jenny yang menjadi aktris. Lalu Jeff menggerakkan robot besar yang mirip Vigo dan pergi ke panggung Jenny. Mereka pun berhasil mengubah pandangan buruk Jenny. Lalu mereka bergegas kembali. Ketika kembali, tiba-tiba tubuh Mina menjadi transparan karena efek terlalu lama di dunia mimpi. Mina lalu terbangun dan melihat Jenny menyukai Vigo. Hal itu membuat Mina senang. Tetapi ketika melihat ponsel Jenny, Mina melihat respon buruk dari pengikut Jenny terhadap Mina yang membuat Mina sedih. Mina lalu membuat rencana mimpi Jenny dan bergegas menemui Jeff. Mendengar rencana Mina, Jeff menolak karena takut dirinya akan seperti temannya Milo yang melanggar aturan dunia mimpi. Mina pun terus memohon hingga membuat Jeff setuju. Lalu Jenny pun memulai mimpinya dan memimpikan sweater kuning yang dibencinya. Dan mimpi itu terus berulang hingga Jenny mulai menyukainya. Mimpi itu pun sukses besar. Tak lama datang pengawas menuju ke arah mereka. Sesaat Jenny melihat Mina di dalam mimpinya. Lalu datang pengawas mimpi membuka tirai dan melihat tidak ada apapun di sana. Lalu Jeff segera membangunkan Mina. Ketika bangun, Jenny mulai menyukainya. Tapi semua pengikutnya justru membuli Jenny. Lalu John pergi menemui Mina untuk mengatakan bahwa Helena dan Jenny akan pergi besok. Namun ketika di kamar, Jenny melihat buku rencana milik Mina. Jenny lalu mengancam bahwa ia akan balas dendam kepada Mina. Terlihat Jenny mendekati John. Mina pun marah karena Jenny merebut ayahnya. Mina lalu membuat rencana egois agar Jenny bermimpi buruk. Jeff memperingatkannya, namun Mina tidak mendengarkannya. You are not stealing my dad. Get lost! Yes, I can. Lalu datang Jeff bersama inspektur di sana. Tak lama panggung itu hancur dan menjatuhkan semuanya termasuk Jenny. Mina lalu bergegas bangun dan mengetahui Jenny terus bermimpi di dunia nyata. Ketika malam tiba, Mina menemui John. Mendengar sedikit ucapan John, Mina pun berjanji akan memperbaikinya. Mina lalu tertidur dan bermimpi ibunya. Tetapi Mina menyadari itu hanyalah mimpi dan pergi mencari Jenny. Mina lalu melihat Jeff yang sudah turun jabatan dan datang inspektur di sana mencari Mina. Tapi ternyata itu adalah Jeff yang menyamar. Ketika di tempat sampah mimpi, Mina terus mencari di mana Jenny. Dan menemukan Jenny terperangkap di rambut boneka raksasa. Jenny di sini ketakutan melihat Mina. Lalu Mina berhasil membujuk Jenny untuk kembali. Tak lama datang robot laba-laba. Mereka lalu bersembunyi di suatu ruangan. Namun tempat itu merupakan mimpi buruk bagi Jenny atas pertengkaran orang tuanya. Mina pun bercerita bahwa ibunya juga meninggalkannya saat Mina masih kecil. Mendengar ucapan Mina, Jenny pun memberanikan diri melawan rasa takutnya. Setelah itu mereka bergegas keluar dari tempat itu. Tetapi tak sengaja Mina justru terjatuh dan terjebak. Mereka pun bekerja sama untuk keluar dari tempat itu. Tetapi dari belakang robot itu menarik Jenny.
Lalu datang Jeff yang berusaha membantu. Namun Jeff justru terpojok, yang membuat Mina berusaha membantu Jeff dan usaha itu berhasil. Mereka lalu bergegas kembali karena Jenny sudah terlalu lama di dunia mimpi. Mereka pun membangunkan Jenny dan Jeff mengantarkan Mina kembali ke dunia nyata. Untungnya usaha Mina berhasil dan itu membuat mereka semua senang. Mereka lalu menikmati waktu dan berdansa bersama. Dan di akhir film, Milo dan Jeff kembali ditugaskan menjadi pengurus mimpi dan film ini pun selesai. Pelajaran yang dapat kita petik dari film ini adalah janganlah kamu bersikap egois dan terlalu memaksakan kehendakmu, karena belum tentu orang lain merasa nyaman dengan sikapmu. Dengarkanlah kata orang lain dan coba lakukan sebisamu, dan selalu taati orang tuamu. Dan itulah rangkuman film Dream Builders. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan subscribe. Aku dari Dreams Channel pamit, sampai bertemu di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.